Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal situational judgment test, di mana soal situational judgment test ini merupakan soal bagi Bapak Ibu calon P3K Guru tahap 2 ini ya. Jadi nanti soal teknisnya bentuknya adalah situational judgment test. Baik, kita akan bahas soal pertama. Apa yang Anda lakukan terhadap seorang siswa yang sering mengganggu teman-temannya, seperti mencoret-coret buku temannya dan menarik kursi mereka saat akan duduk? Nah, di sini Bapak Ibu ada seorang siswa yang sering mengganggu dari aktivitas belajar teman-temannya, kemudian dia mencoret-coret buku temannya, menarik kursi teman-temannya. Nah, jadi kita fokus penyelesaian masalah dari satu siswa yang memiliki masalah ini, Bapak Ibu. Nah, maka oleh sebab itu, tindakan yang tepat yang kita lakukan sebagai guru terhadap siswa yang sering mengganggu itu adalah yang mana? Apakah A. Menegur siswa tersebut dengan keras di depan kelas agar dia jera dan tidak mengulangi lagi? Untuk jawaban A, Bapak Ibu, kurang tepat. Kita memang boleh menegur, tetapi tidak tepatnya adalah kita menegur di depan kelas. Ini kita sebagai guru Bapak Ibu tidak etis di dalam menegur siswa. Nah, alangkah baiknya ketika Bapak Ibu memberikan teguran, itu saat Bapak Ibu berbicara empat mata dengan siswa tersebut. Nah, itu merupakan langkah etis atau yang memiliki etika kita sebagai guru. Maka jawaban A kita akan eliminasi. Jawaban B, memanggil siswa tersebut secara pribadi setelah pelajaran, menanyakan alasannya berperilaku seperti itu dan memberikan arahan baik yang baik. Baik, jawaban B kita akan simpan dulu Bapak Ibu guru ya. Karena di sini Bapak Ibu kita panggil siswa tersebut, kita tanyakan kenapa dia berperilaku seperti itu dan kita memberikan arahan yang baik kepadanya. Maka jawaban B merupakan langkah pedagogis dan juga memiliki etika kita sebagai guru. Jawaban C, melaporkan siswa tersebut kepada kepala sekolah agar mendapatkan tindakan disiplin yang lebih tegas. Jawaban C, Bapak Ibu guru, pasti kita akan eliminasi. Nanti Bapak Ibu jangan memilih pilihan jawaban yang menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang lain. Nah, di jawaban C ini Bapak Ibu itu menggambarkan kita menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang lain, yaitu kepada kepala sekolah. Nah, kalau sudah di dalam kelas kita, Bapak Ibu, maka kita sendiri yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, kita lanjut ke pilihan jawaban D. Mengabaikan perilaku siswa tersebut karena teman-temannya bisa mengatasinya sendiri dan fokus pada pelajaran. Jawaban D, Bapak Ibu, kita tidak melakukan perbaikan atau kita tidak melakukan penanganan kepada siswa tersebut karena di sini mengabaikan, maka jawaban D pasti nanti memiliki skor paling rendah. Kemudian untuk jawaban yang E, memanggil siswa tersebut secara pribadi setelah pelajaran, memberikan arahan kepadanya agar tidak mengulangi perilakunya tersebut dan memintanya untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Nah, jawaban E, Bapak Ibu, letak kurang tepatnya adalah meminta dia menyampaikan kepada orang tuanya. Nah, ini juga sama memiliki makna bahwa kita menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain, yaitu kepada orang tuanya. Nah, kalau itu merupakan siswa kita, Bapak Ibu, maka wajib kita tangani sendiri ya. Jangan nanti Bapak Ibu serahkan lagi kepada orang lain. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B. Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel PPPK Guru Tahap 2 tahun 2025 batch 3 bulan April 2025. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri dengan cara daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081803 358 023.
Nanti Bapak Ibu kalau sudah mendaftar akan kami masukkan ke dalam grup dan kami akan berikan jadwal. Untuk jadwalnya sudah ada di sebelah kanan sini Bapak Ibu guru. Ada 12 kali pertemuan. Semuanya sudah lengkap kita bahas. Bapak Ibu ada soal situational judgment test. Ini merupakan soal teknis untuk tes P3K guru. Kemudian ada soal manajerial, soal sosiokultural, dan juga soal wawancara. Untuk pelaksanaannya Bapak Ibu, tanggalnya sudah ada di sini dari tanggal 2 sampai dengan 15 April tahun 2025. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kami akan berikan jeda waktu ketika Bapak Ibu akan menghadapi tesnya. Untuk pelaksanaan pukulnya Bapak Ibu dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB. Nah, nanti ada 12 pertemuan. Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali tryout, lebih dari 20 tryout, kemudian simulasi bersama. Nanti akan kita laksanakan tanggal 16 untuk simulasi bersamanya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk mengecek testimoni bimbel kami, Bapak Ibu, dapat Bapak Ibu kunjungi website kami di s.id/bimbel PPPK Guru. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, merupakan soal yang kedua. Seorang siswa di kelas sering melontarkan kata-kata kasar kepada teman-temannya dan tidak menghormati guru saat pelajaran berlangsung. Bagaimana respon terbaik Anda? Nah, kita lihat subjek di sini Bapak Ibu guru hanya ada seorang siswa. Kemudian seorang siswa tersebut sering berkata kasar dan tidak menghargai gurunya atau tidak menghormati gurunya. Nah, maka kita sebagai guru, apa tindakan kita yang tepat untuk menangani siswa itu atau menghadapi siswa tersebut? Apakah yang A memberikan sanksi tegas dengan memanggil orang tua siswa tersebut agar mereka mengetahui perilakunya? Jawaban A, Bapak Ibu guru, ini pasti kita akan eliminasi. Bapak Ibu, kalau sudah di dalam sekolah kita, di dalam kelas kita, maka itu merupakan tanggung jawab kita, maka kita yang wajib menanganinya. Kita yang wajib untuk memberikan penanganan Bapak Ibu, bukan malah kita laporkan kepada orang tuanya. Nah, maka jawaban A perlu kita eliminasi. Jawaban B, menegur siswa tersebut secara langsung di depan kelas agar siswa lain tidak meniru perilaku tersebut. Jawaban B, Bapak Ibu guru, ini kurang tepat. Menegur memang boleh Bapak Ibu kita lakukan sebagai gurunya, tetapi Bapak Ibu tegur dia di depan kelas ini merupakan bukan tindakan yang beretika dari seorang guru. Kalau kita tegur di depan kelas Bapak Ibu, maka akan membuat siswa tersebut merasa minder Bapak Ibu ya. Maka oleh sebab itu jawaban B kita eliminasi. Jawaban C, mendekati siswa tersebut di luar jam pelajaran, berbicara secara baik-baik dan mencari tahu penyebab perilakunya. Jawaban C, Bapak Ibu guru, kita akan simpan dulu. Kemudian jawaban D, membiarkannya karena berpikir bahwa dia akan berubah sendiri seiring waktu. Jawaban D, Bapak Ibu, jangan memilih jawaban yang ada kata membiarkannya. Kemudian untuk jawaban yang E, menemui siswa tersebut, memberikan nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencari tahu penyebab perilakunya. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua pilihan jawaban yang memiliki skor tinggi. Ada jawaban C dan ada jawaban E. Nah, ketika ada siswa kita yang salah Bapak Ibu, maka kita wajib memberitahu dia bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang salah. Atau dengan kata lain adalah memberikan nasihat agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian Bapak Ibu, kita perlu juga mencari tahu penyebab perilakunya sehingga nanti akan bisa kita berikan solusi yang tepat kepada siswa tersebut. Nah, jawaban yang memiliki skor tertinggi di sini adalah jawaban yang E, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami ada produk buku untuk tes P3K Guru
Buku ini kami sesuaikan dengan keputusan Menpan RB nomor 348. Bapak Ibu dapat membeli buku ini di toko Shopee kami di toko Shopee Marumat. Link pembelian ada di deskripsi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam buku ini sudah lengkap semuanya Bapak Ibu tanpa terkecuali dari soal teknisnya yaitu dalam bentuk situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Silahkan Bapak Ibu dapat check out di toko Shopee kami, link pembeliannya sudah ada di deskripsi. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Saat sedang mengajar, ada seorang siswa yang sering berbicara sendiri dan membuat kegaduhan hingga mengganggu konsentrasi teman-temannya. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Bapak Ibu, di sini ketika kita sedang mengajar, seorang siswa itu berbicara sendiri dan membuat kegaduhan yang dapat menyebabkan atau mengganggu konsentrasi teman-temannya di saat belajar. Nah, maka tindakan pertama yang kita lakukan kepada siswa tersebut adalah yang mana? Apakah A. Menghentikan pelajaran dan menegur siswa tersebut dengan tegas di depan teman-temannya agar dia malu dan tidak mengulangi perbuatannya? Jawaban A, Bapak Ibu, pasti kita akan eliminasi karena ini bukan cara yang tepat kalau kita tegur di depan teman-temannya, ya. Ini tidak etis kita lakukan sebagai guru. Kita eliminasi jawaban A. Jawaban B, mengabaikannya dan tetap fokus mengajar agar pelajaran tetap berjalan tanpa hambatan. Jawaban B pasti kita akan eliminasi, Bapak Ibu. Jangan pernah memilih jawaban yang nanti lebih ke arah mengabaikan. Jawaban C, memberitahukan segera kepada siswa tersebut agar tidak membuat kegaduhan dan memperingatinya di depan kelas untuk mengurangi kegaduhan. Jawaban C juga Bapak Ibu kurang tepat karena kita peringatkan di depan kelas ini tidak terlalu etis Bapak Ibu untuk kita lakukan sebagai guru, maka kita eliminasi jawaban C. Jawaban D, memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar dia tetap sibuk dan tidak mengganggu teman-temannya. Nah, jawaban D Bapak Ibu boleh kita simpan dulu ya. Tapi nanti kita akan lihat mana jawabannya paling tepat, apakah D atau E. Yang E mendekati siswa tersebut dan menanyakan dengan lembut mengapa dia bertindak seperti itu, lalu memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban di kelas. Nah, jawaban E pasti kita akan simpan Bapak Ibu karena nanti Bapak Ibu langkah terbaik yang kita lakukan kepada siswa ketika kita ingin menegurnya, ingin menasehatinya, maka nanti Bapak Ibu lebih baik Bapak Ibu mendekati dia. Atau dengan kata lain Bapak Ibu bisa nanti pilih menemuinya, ya, menemui siswa tersebut. Nah, nanti kalau ada dua pilihan mendekati, menemui, kemudian ada pilihan memanggil siswa tersebut, pilih saja yang mendekati Bapak Ibu kalau nanti pilihan jawabannya mirip di belakangnya ya. Nah, maka jawaban D atau E mana yang paling tepat? Tentu yang paling tepat adalah jawaban E. Karena kita beritahu dia Bapak Ibu terkait dengan kesalahan yang dia lakukan, yaitu terkait dengan tindakan yang gaduh di dalam kelas dan berbicara sendiri. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban E. Bapak Ibu, kami ada produk buku atau e-book soal P3K Guru tahun 2025 ini yang Bapak Ibu dapat bisa beli di WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nah, untuk pendaftaran bimbel P3K, silakan Bapak Ibu WA kami di 081 803 358 023. Kemudian Bapak Ibu untuk cek testimoni bimbel kami, silakan Bapak Ibu dapat mengunjungi https://s.id bimbel PPPK Guru. Coba kita cek testimoni bimbel yang sudah kami lakukan Bapak Ibu di tahun 2024 dan tahun 2025. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mengunjungi website tersebut akan diarahkan ke sini ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih saja, pilih yang mana saja bisa ya. Mau testimoni tahun 2023, testimoni tahun 2024, testimoni kedua, testimoni ketiga, kemudian
infografis, pendaftaran bimbel P3K guru, pembelian buku juga sudah ada kami tautkan di sini. Baik, sekarang kita cek untuk testimoni tahun 2024 saja, Bapak Ibu ya. Karena itu yang terakhir kita lakukan untuk bimbelnya yang merupakan bimbel terakhir yang kami lakukan sebelum tesnya, Bapak Ibu. Nah, baik di sini ada beberapa teman-teman yang ada di grup bimbel diskusi PPPK Guru. Ada pertama di sini ada Subedah, Alhamdulillah Kabupaten Bombana sudah keluar dan hasilnya lulus P3K. Terima kasih Pak ilmunya. Ada Pak Mugi, Alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Maru sudah memberikan banyak ilmu selama bimbel dengan baik. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya lulus P3K Pak dalam pengumumannya. Terima kasih atas bimbingan pelungguh yang ikhlas membimbing setiap pagi maupun malam nike Pak. Semoga dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah saya lulus formasi Lombok Utara. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Nah, itu merupakan beberapa testimoni bimbel Bapak Ibu yang telah kami lakukan. Silahkan Bapak Ibu dapat mengunjungi website tersebut untuk mendapatkan testimoni yang lebih lengkap dari bimbel P3K guru yang telah kami laksanakan dari tahun 2023 sampai 2024 kemarin. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.